Pada saat ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran. Yang pertama, ukuran sudut. Sudut dibentuk oleh dua buah garis. Di sini kalau kita lihat adalah kaki sudut. Kemudian dari dua garis tersebut akan dibentuk menjadi sebuah sudut. Itu yang ini. Katakanlah sudut ini adalah sudut theta ya. Itulah sudutnya. Kemudian sudut ini juga kalau kita buat dalam ukurannya yaitu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Kemudian kalau 1 derajat berarti 1/360 derajat. Betul ya? Jadi kalau kita buat juga seperti ini. Disinilah mulai titik O-nya. Kemudian bergerak dari sini ya. Kita kemarin dia adalah itu sudut positif. Kemudian jikalau bergerak dari sini kemari, itu berarti sudut negatif. Sudut ini positif maupun negatif itu dilihat dari arahnya. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti positif, sedangkan kalau mengikuti arah jarum jam berarti sudut negatif. Kemudian kalau kita masuk berdasarkan kuadran dalam koordinat kartesius. Kuadran dalam koordinat kartesius. Di antara 0 derajat sampai dengan katakanlah sudut theta ya, itu 90 derajat, itu berarti kuadran 1. Kuadran 1. Nah, kalau sudutnya itu di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, itu berarti di kuadran kedua. Kemudian 180 derajat sampai dengan 270 derajat, itu berarti kuadran ketiga. Sedangkan 270 derajat sampai dengan 360 derajat, itu berarti kuadran 4. Jadi kalian harus semuanya mengerti, itu pada saat diketahui sebuah sudut, harus tahu itu sudutnya di kuadran berapa. Jika ternyata terdapat sebuah sudut melebihi dari 360 derajat, kalian harus mengerti itu pola seperti ini. Misalkanlah sudutnya adalah sudut alfa, kemudian di sini ada K, itu kelipatan dari 360 derajat tambah alfa, ini sama dengan alfa juga gitu. Ya. Kemudian kalau di perputarannya sesuai dengan arah jarum jam, juga akan berlaku seperti ini. Alfa dikurang K dikali 360 derajat, juga sama dengan alfa. Kita mulai dengan contoh yang pertama, yaitu 2268. Berarti 2268 kalau kita bagi dengan 360 derajat, berarti jawabannya adalah itu ada 6 putaran. Berarti 2268 derajat kita kurangkan dengan 6 kali putaran dikali 360 derajat. Nah, di sini 2268 itu berarti dikurang 2160 derajat. Nah, kalau kita kurangkan, berarti itu adalah 108 derajat. Ini berarti di kuadran kedua. Kuadran kedua. Bagaimana dengan yang B? Yang B ini berarti kita buat minus 1008 ditambah. Kalau sudah 1000 berarti kemungkinannya itu ada 3 kali ya. 3 kali putaran berarti 3 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Nah, 72 ini berarti di kuadran ke-1. Ya, inilah cara menjawabnya. Perbandingan trigonometri untuk sembarang sudut berlaku, kita mulai dengan sin.
Kalau sin di sini, sin alfa sama dengan yaitu depannya Y dibagi dengan miringnya. Kemudian untuk cos alfa sama dengan sisi sampingnya yaitu X dibagi dengan sisi miringnya yaitu R. Tentu masih ingat waktu pelajaran kita yang sebelumnya yaitu demi same desa. Itu harus diingat ya, cara menghafal dengan mudah. Kemudian ada lagi beberapa tambahan untuk tangen. Kalau tangen alfa itu sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Sehingga kita masukkan yaitu sinnya itu berarti Y per X. Inilah tangen alfa. Selain ini juga akan terdapat yaitu kotangen. Kotangen alfa ini kebalikan dari tangen alfa. Sehingga kotangen alfa sama dengan X per Y. Kemudian secant alfa ini kebalikan dari sepercos alfa. Sehingga secant alfa sama dengan R per X. Kemudian masih ada lagi satu lagi yaitu cosec alfa yaitu sepersin alfa. Sehingga cosec alfa sama dengan R per Y. Sekarang kita masuk ke nomor 3 yaitu perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Di sini sudut yang diberikan itu adalah di kuadran pertama yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Mulai dari sin, cos, tan, kotan, secant, dan cosecant. Kemudian di sini ada perlu kita lihat yaitu TD. TD di sini berarti tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi dikarenakan dibagi oleh 0. Misalkan kita masuk dengan alfa yang 90 derajat. Berarti kita masuk tan 90 derajat itu sama dengan sin 90 derajat dibagi dengan cos 90 derajat. Berarti sin 90 derajat itu adalah 1 dibagi dengan cos 90 itu adalah 0. Makanya di sini adalah tidak terdefinisi karena dibagi dengan 0. Untuk sudut-sudut istimewa ini, harapan Bapak kalian semuanya menghafalnya sehingga pada saat disebutkan sin 45 itu berapa? Itu setengah akar 2. Seperti itu. Cos 60 itu berapa? Yaitu setengah. Harus bisa dengan cepat menghafalnya supaya ketika disebutkan soal untuk sudutnya langsung diketahui hasilnya secara cepat. Kemudian sekarang kita masuk ke penentuan yaitu tanda positif atau negatif pada setiap kuadran. Dalam mengingat tanda positif atau negatif ini, ingat saja dengan Olsitanku. Kuadran pertama berarti semua positif. Semua positif. Kuadran kedua hanya sin yang positif. Kemudian kuadran ketiga hanya tan yang positif. Kemudian kuadran 4 hanya cos yang positif. Ya. Berarti lainnya itulah negatif. Semua positif all. Kuadran kedua hanya sin yang positif. Kuadran 3 hanya tan yang positif. Kemudian kuadran 4 hanya cos yang positif. Maksudnya di sini hanya itu berarti ada pasang-pasangannya ya. Contoh di kuadran kedua sin berarti cosec juga positif. Kemudian kuadran ketiga tan berarti kotan positif. Kemudian kuadran keempat cos berarti secant juga positif. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal contoh. Di sini ada 120 derajat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal, kita masuk dulu kemari. Di sini ada dua, yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Kalau 180 derajat dengan 360 derajat, itu kalau sin, tetap sin. Cos, tetap cos. Kalau tan, tetap tan. Demikian juga seterusnya ya. Kemudian kalau dia 90 derajat dan 270 derajat, kalau dia sin menjadi cos. Kalau cos mulanya menjadi sin. Kalau mulanya itu tan berarti menjadi kotan.
Seperti itu. Dan nanti dihubungkan dengan tanda-tanda positif atau negatif sesuai dengan Olsi-Tanko yang tadi. Mari kita mulai membahas contoh ini. 120 derajat, 180 derajat dikurang, berapalah yang hasilnya? 120. Itu berarti 60 derajat. Berarti ini sama dengan 60 derajat. Ya, sekarang kita masuk sin 120 derajat sama dengan sin 60 derajat. Ini di kuadran kedua ya berarti ya. Ini kuadran kedua. Berarti sin 60 derajat berarti setengah akar 3. Harus dihafal tuh ya. Kemudian cos 120 derajat. Itu berarti cos 60 derajat. Tetapi cos ini di kuadran kedua itu negatif. Negatif ya. Sehingga nilai dari cos 60 derajat sama dengan setengah. Berarti minus setengah lah karena di kuadran kedua. Kemudian kita masuk ke tan. Tan 120 derajat itu berarti dengan tan 60 derajat. Di kuadran kedua apakah tannya positif? Tidak. Tan di kuadran kedua itu tannya negatif. Berarti tan 60 derajat adalah akar 3. Kenapa akar 3? Sin dibagi dengan cos. Berarti hasilnya adalah minus akar 3. Begitulah cara mengerjakan soal ini. Jadi, walaupun kalian semuanya menghafal dari 0 sampai dengan 90 derajat, tetapi selebihnya kalian pasti mengingatnya. Mengetahui bagaimana cara mendapatkan nilainya. Sekarang kita masuk ke B. B ini itu berarti 240 derajat kalau kita ubah menjadi itu 180, kira-kira berapalah hasilnya 240? Berarti ditambah dengan 60 derajat. Berarti untuk sinnya, sin 240 derajat itu kan di kuadran 3 ya. Sama dengan, berarti di sini juga 60 derajat ya. Ya. Berarti ini sin 60 derajat sama dengan, kalau sin ini berarti dia positif atau negatif. Kuadran ketiga hanya kuadran 1 dan kuadran 2 sin yang positif, berarti di kuadran ketiga atau keempat itu negatif. Berarti negatif sin 60 derajat sama dengan minus setengah akar 3. Kemudian kita masuk ke cos. Cos 240 derajat sama dengan, apakah cos ini positif di kuadran ketiga? Tidak. Cos hanya positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Sedangkan yang positif itu hanya kuadran tan di kuadran ketiga. Berarti di sini bernilai negatif. Berarti minus setengah. Kemudian kita masuk dengan tan. Tan 240 derajat sama dengan sini tan 60 derajat. Kuadran ketiga ya. Apakah kuadran ketiga positif di kuadran ketiga? Ya, positif ya. Karena semua si tan. Berarti tan positif di kuadran ketiga. Berarti nilai dari tan 60 adalah positif akar 3. Inilah cara menjawab soal seperti ini ya.